Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Balik lagi nih ke segmen BM alias Bincang Mini Pla. Well, udah lama ya kita nggak bincang-bincang Mini Pla lagi. Setelah terakhir itu si Don Toradora Gonjin dan Omika Phoenix kemarin. Dan ya, sekarang balik lagi BM-nya. Untuk Shokugan Modeling Project dari Ninja Man dan Samurai Man, mohon maaf banget karena keskip. Ya alasannya karena waktu itu saya lagi sibuk banget nih untuk kerjaan, lagi bener-bener sibuk banget. Dan baru sempet lagi nih bikin konten BM sekarang. Ya pokoknya untuk si SMP Ninja Man langsung aja ke Instagram Putro Toys. Karena di sana sudah posting untuk info-infonya deh untuk si Shokugan Modeling Project Ninja Man dan Samurai Man ini gitu. Oke, jadi kita langsung aja bincang Mini Pla si King Oger dari Osama Sentai King Oger yang bakal rilis pada tanggal 24 April 2023 dengan harga 2.340 yen untuk satu boxnya. Nah, 2.340 yen itu harusnya ya kurang lebih kisaran 550.000 sampai 650.000. Jadi buat kalian siapin aja dananya untuk mengkoleksi si Mini Pla King Oger ini. Langsung aja kita perbincangkan. Untuk yang pertama di sini ada cover dari Mini Pla-nya, yang dimana di sini tuh siluet dari Mini Pla King Oger-nya. Terus di bagian belakang-belakang ini ada si Shoguts-nya itu, si apa namanya? Yang merah. Kuwagata ya kalau nggak salah namanya. Terus ada Kamakiri, ada Papillon, dan lain-lain. Nah, kita next lagi. Ini dia untuk tampilan art box-nya. Well, menurut saya ini nggak semegah si Don Oni Taijin kemarin sih untuk art box-nya. Ya, karena memang dia kan mengusung konsep terbang di langit kayak gitu. Jadi, background-nya itu langit seperti itu. Tapi untuk bagian merah-merahnya ini, dia itu mengambil konsep kayak jubah-jubah gitu loh. Ya cukup oke lah untuk si art box-nya ini. Kita next lagi. Nah ini untuk tampilan box di dalamnya gitu. Tampilan box di dalamnya ya biasa aja sih menurut saya juga. Kita next lagi aja. Nah ini untuk isi dari box satunya, yaitu ada bagian tangan si mecha merahnya, Shoguts Kuwagatanya. Terus ada tanduknya juga dan dua telapak tangan Partformer. Kita next lagi ke box yang keduanya. Nah, di sini ada body utamanya dari si God Kuwagatanya, dan di sini ada God N juga yang tidak berguna sepertinya karena dia hanya bagian part dari pedang aja gitu. Sangat tidak berguna sih sejujurnya. Buat apa ada si semutnya ini? Ya gitu deh pokoknya. Terus kita lanjut lagi. Nah ini dia tampilan full dari si God Kuwagatanya. Well ini cukup besar sih dan bener-bener akurat banget ke hewan serangga kumbang tanduk 2 itu. Jujur ya, ini bener-bener akurat loh. Kalau tema-tema hewan itu kan yang akurat dari Go Ranger. Nah untuk kumbang-kumbang ini yang akurat itu ya baru ini. Kalau misalnya di Hurricaneger itu si Go Ranger ya kalau nggak salah namanya, dia kan ada penggabungan sama kendaraan kan, ada tank sama Panzer gitu kan. Terus untuk di Go Buster itu kan juga tema hewannya agak kurang akurat sih sejujurnya. Nah untuk si King Oger ini itu termasuk akurat loh. Ya kita lihat lagi aja ya nextnya lagi. Nah, untuk tampilan si God Kuwagata pokoknya kayak gini. Ada beberapa stiker di bagian sayap. Dan ini yang saya agak mencurigakan. Kenapa stiker di bagian kakinya itu cuman ada satu doang. Sedangkan di sisi lainnya nggak ada stikernya. Ya, kita lihat nanti aja ya kalau semisal sudah rilis gitu. Terus kita next lagi. Nah, yang kedua di sini ada God Tombo. Dan juga ada si Gatento atau kepik. Nah ini ada di box ketiganya. Untuk di kepiknya ini bener-bener nggak ada stiker ya, kecuali di Gatombonya. Lalu kita next lagi. Nah ini untuk tampilan si Gatombonya. Saya langsung fokus ke bagian matanya. Ini stiker.
Aduh, mana stikernya ngebulet gitu lagi. Aduh, saya udah pesimis sih nanti pasangnya kayak gimana. Dan untuk bagian sayapnya, ini menurut saya bagus banget loh. Karena dia sayapnya itu menggunakan part bening ini. Karena kan sayap capung itu bener-bener tipis banget dan dia bening juga. Nah, ini lagi-lagi akurat dengan hewan capung aslinya. Terus untuk bagian ekornya, dia nggak ada stiker sama sekali. Jadi cuman gini aja untuk si Gatombonya. Tombo Ati. Bukan yang beda lagi. Lalu kita next lagi. Nah, ini ada di box keempatnya, yaitu God Kamakiri. Dan lagi-lagi saya tertuju ke matanya. Langsung push, fokus ke matanya nih. Stiker coy, stiker lagi nih. Aduh, gimana ntar masangnya ya. Tapi sisanya cuman sedikit sih stikernya, kayak di bagian paha kaki belakangnya dan bagian ekornya. Sisanya itu dia nggak ada stikernya gitu. Terus untuk si God Kumo, dia juga stikernya sedikit. Dan ya udah deh, cuman gini aja karena cuman hiasan doang kan si God Kumo. Kita next lagi. Nah, ini tampilan full dari si God Kamakirinya, yaitu mekanya si Sentai kuningnya. Saya jujur aja suka banget sama detailing yang ada di bagian tangannya dan bagian kakinya itu loh, lutut bagian kakinya itu. Ini cakep sih untuk detailing-detailingnya, menggambarkan robot banget gitu deh. Terus kita next lagi, ini ke box yang kelima. Nah, untuk box kelima sendiri dia ada si God Papillon atau kupu-kupu. Nah, untuk stikernya lagi nih, di sayapnya kalian bisa lihat sendiri, stikernya banyak banget coy ini. Dan kayaknya sih ini stikernya ada beberapa yang bolong-bolong gitu ya. Jadi dia langsung memperlihatkan si detailing dari sayapnya, dari si part sayapnya ini gitu. Terus bagian matanya lagi-lagi stiker juga. Ya namanya Minipla reguler ya, jadi mohon dimaklumi kalau banyak stikernya. Terus untuk si God Tento, dia nggak pakai stiker sama sekali, sama kayak sebelumnya. Nah, kita next lagi. Ini untuk tampilan full dari si God Papillon. Tampilan fullnya kayak gini. Ini kalau dari gambar sih sayapnya cukup lebar ya. Tapi kita lihat aja nanti kalau sudah digabungkan gitu. Terus kita next lagi. Nah, ini ada box terakhir, yaitu ada God Hachi dan God Tento lagi. Nah, untuk si Hachi ini dia sama kayak si God Tombo. Dia menggunakan part bening, part transparan untuk bagian sayapnya. Menurut saya ini juga pemilihan atau keputusan yang bagus. Karena kan kalau serangga itu memang bagian sayapnya dia bening-bening kan gitu. Terus untuk bagian matanya lagi-lagi stiker. Dan ada beberapa stiker lagi di bagian ekornya. Kemudian untuk si God Kumo-nya dia juga ada beberapa stiker lagi. Dan untuk God Kumo di sini dia memiliki artikulasi yang berbeda yang bakal saya kasih tahu pas udah penggabungannya aja ya. Kita next lagi. Nah, ini tampilan full dari si God Hachi-nya itu. Jadi seperti inilah. Lalu kita next lagi. Nah, ini ada tampilan kelima mecha-mecha yang tidak penting sebenarnya, tapi ya mau nggak mau harus dipasang di partnya King Oger itu. Gak usah dibahas lah ya. Langsung kita next lagi. Nah, ini dia mecha utama dari King Oger. Namanya adalah King Oger. Ya, benar, namanya sama kayak serialnya. Kan kalau misalnya per mekanya itu ada God Kumo, God Kamakiri, dan lain-lain. Tapi kalau udah menjadi satu mekanya namanya tetap King Oger gitu. Dan lagi-lagi di bagian kakinya ini bukan misai sih jatuhnya. Jadi dia ada perbedaan gitu loh sama di seriesnya. Kalau di series dia kan bagian kakinya ini sampai ke lutut gitu loh. Tapi kalau di Minipla ini sama kayak di X-nya, dia itu hanya sebagai bisa dibilang sepatu sih. Jadi cuman bagian tungkai dan betis sampai ke telapak kaki.
Harusnya kan kalau misalnya dia kayak si Don Brother kemarin yang sampai lutut, menurut saya itu jauh lebih bagus sih dibandingkan kayak gini yang aneh sejujurnya. Cuman ya kalau kita lihat dari keseluruhan sih oke-oke aja. Tapi tetap kakinya aneh. Kakinya aneh ini. Dan ya kayak gini, terus kita next lagi. Nah ini ada pose yang menurut saya cakep banget sih. Benar-benar melambangkan kesatria yang ada di kerajaan gitu loh. Dengan si apa namanya, pedangnya ini ditancap ke bawah gitu, kayak tokoh King Arthur gitu deh. Ini cakep asli. Terus kita next lagi aja. Nah ini kita diperlihatkan oleh pose yang menggambarkan ada artikulasi apa aja sih di Minipla ini. Dan ini dia, sudah terlihat. Yang pertama di bagian kepala, sudah pasti dia bisa berputar. Terus di bagian sayap dia bisa naik juga. Terus di bagian tangan dia bisa ke depan, bisa ke samping kayak begini. Kemudian dia bisa berputar juga kalau kita lihat di fotonya ini. Terus untuk bagian siku juga ada artikulasinya. Bagian telapak tangan ini juga bisa kita lepas dari yang mode menggenggam menjadi mode yang terbuka jarinya seperti ini. Well, untuk tangan ini sebenarnya juga udah banyak digunakan sih, terutama di Don Brother kemarin dan di Momotaro Alter kayak gitu. Terus untuk bagian pinggang, well ini entah refleksi dari ininya aja, dari sisi yang berbeda aja atau gimana. Kayaknya dia bagian perutnya itu dia bisa maju begini deh. Nih kan harusnya begini nih. Nih harusnya begini. Nah dia itu kayaknya bisa maju begini. Tapi ya kita belum tahu gimana yang benernya sih. Nanti tunggu aja kalau semisal udah di-review sama Bandai Mania gitu. Terus nah ini ada sesuatu yang menurut saya cakep, yaitu di bagian guard Kumo yang ada di bagian bawah, perut bawah. Si kakinya ini dia bisa naik kayak gini loh. Jadi dia tidak membatasi artikulasi dari pahanya itu untuk naik. Paha dan kaki ke bawah gitu deh. Ini benar-benar suatu keputusan yang cakep banget. Keputusan yang bagus banget untuk si bagian part guard Kumonya ini. Terus untuk artikulasi paha ya sudah bisa dilihat, dia bisa ke depan ke belakang. Terus untuk lutut juga sudah ada artikulasinya. Kemudian untuk telapak kaki dia juga sudah ada artikulasinya. Tapi kalau misalnya dilihat di yang Hachi, kok kayak nggak ada artikulasi telapak kaki ya untuk si guard Hachinya. Ya pokoknya kita tunggu aja lah ya kalau misal prototipenya itu sudah rilis dan Minipla-nya sudah rilis. Sebenarnya biasanya lebih dulu prototipenya sih. Ya pokoknya kita tunggu aja, nanti bakal diupdate juga di Instagram Putro Toys gitu guys. Lalu kita next lagi. Nah ini juga super ganteng banget sih tampilan dari si Minipla King Ohger-nya dari perspektif yang agak menyerong ke bawah gitu. Saya itu sejujurnya masih ragu sih untuk ngambil ini. Kayak cakep tapi nggak terlalu bagus banget gitu. Ya pokoknya tunggu nanti aja lah ya. Kita next lagi. Nah ini ada mainan-mainan dari Candy Toys Super Sentai King Ohger. Yang pertama ada Yudo-nya dari kelima anggota King Ohger. Kemudian ada pedangnya ini. Pedang, terus ada shieldnya gitu. Ini kayaknya sama kayak Dawn Blaster kemarin. Dia dibuat Narakiri ya kalau nggak salah namanya itu, saya lupa. Jadi ya seperti ini untuk memainkan gimmick tanpa elektriknya. Terus ada si handphonenya juga ini yang saya belum tahu fungsinya buat apa. Terus di sini juga ada apa nih ya? Oh, kue ulang tahun. Ini kalau misalnya kue ulang tahun dan makanan kayak gini, dia premium Bandai nggak ya? Saya penasaran sih. Kan kayak agak kurang ajar aja gitu kalau misalnya makanan kayak gini masuknya premium Bandai. Ya, gitu deh guys pokoknya. Jadi untuk bincang Minipla King Ohger kali ini cuma sampai segitu dulu aja.
Tunggu aja pokoknya info prototipe-nya yang bakal di-share di Instagram Putro Toys. Jadi langsung aja follow Instagram Putro Toys nih yang ini. Jangan lupa di-follow. Nah, untuk prototipe bakal kita lihat nanti kalau misal ada info-info yang sekiranya di luar perkiraan, atau misal prototipe mini Pla-nya nih bener-bener apa ya, ada hal yang belum ada di mini Pla sebelumnya, itu nanti bakal saya bikin bincang mini Pla lagi. Jadi tunggu aja info selanjutnya ya, gitu. Nah, karena si Shokugan Modeling Project Ninja Man dan si Samurai Man, terus ada si mini Pla Dawn Brother yang premium Bandai set, itu gak dibikin konten bincang mini Pla. Kalian bisa lihat aja di Instagram Putro Toys. Lagi-lagi langsung aja follow Instagram Putro Toys supaya nggak ketinggalan info-info tentang mainan dari mini Pla. Terus ada mainan lain-lainnya juga sekarang. Jadi langsung aja follow. Oke guys, jadi untuk konten bincang mini Pla kali ini sekian dulu aja. So, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Sorry, kebalik. Harusnya kebalik. Ya pokoknya jangan lupa di like, share, dan subscribe juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah!